Kamu coba compare ya. Kamu gak adil, sama ini hanya compare dirimu kurang-kurangannya dengan kelebihan orang. Pernah gak sekali-kali kamu balik? Ini bukan menyombongkan diri, tetapi belajar adil sama diri sendiri. Pernahkah kau hitung, have you ever counted your blessing one by one? Tuhan tantang mereka, pernah gak kamu bandingkan dirimu sama kokomu? Apa yang kamu punya dia tidak punya? Sekali itu, demi untuk menginsafkan anak kecil yang gak tahu diri, Tuhan bicara bahasa anak kecil pula. Kekanak-kanakan, dia berkata, oke, mau main banding-bandingan, ayo kita sekarang buka buku. Kita buat accounting antara kita. Kamu bilang kamu gak punya ini, gak punya itu, orang punya ini itu. Sekarang coba kamu juga tulis secara fair, kamu punya apa yang orang lain gak miliki. Oleh karena itu sepanjang hari ini saya kasih tema besarnya I am loved. Aku dikasihi. 5 ibadat dengan topik yang berbeda-beda. Kebaktian 1 tadi saya bicara tentang Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah. Suatu renungan singkat namun mendalam, bahwa ternyata berkat terbesar di hidup ini adalah hubungan, bukan materi. Dan dari semua hubungan itu yang penting adalah hubungan dengan Tuhan Yesus dulu. Kebaktian kedua tadi, judulnya dengan kasih yang kekal. Saya tunjukkan bahwa tidak ada satu hal apapun juga yang kau lakukan atau belum lakukan bisa membuat Tuhan berubah kasih kepadamu. Jadi kita itu punya Tuhan yang tidak akan bisa mengurangi cinta kasihnya dalam hidup kita. Karena itu kalau di sini hari ini ada orang yang merasa kurang disayang, ditolak teman. Ada orang-orang di sini yang juga merasa insecure ya, perlu pengakuan. Anda pasti akan berubah kalau dengar sharing saya di kebaktian 2. Nanti kebaktian 4, ayah yang merangkulku, saya mau cerita, sudah gak sabar. Bagaimana saya hampir ditampar oleh malaikat dulu, tapi ditolong Tuhan. Apa itu? Dengarkan nanti. Lalu yang terakhir, bukan mengasihi tapi dikasihi. Kita bisa mengasihi, mengampuni, melayani karena Tuhan melayani kita dulu. Kebaktian 3 ini bukan Esau tapi Yakub yang kukasihi. Mari kita baca ayatnya di Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya bacakan dulu ayat-ayat ini. Kalau bisa kita baca bersama aja ya, tetap duduk gak apa-apa. 1, 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Belum semua membacanya, saya tunggu semua dengan keras membacanya. 1, 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Soal kasih ini kompleks sekali. Bahkan dalam keluarga juga. Papa lebih sayang Koko, lebih sayang Masku atau Mbak Yuku. Ya, ibuku lebih dekat sama adikku. Pilih kasih misalnya, atau kurang dikasih, aku ini anak tertolak, atau lahir di luar nikah. Dalam pelayanan juga sama. Kenapa pemimpinku pilih kasih? Dan kenapa gak ada orang yang terima kasih sama saya? Sebenarnya problem manusia itu hati. Hati beres, hidup beres, sungguhan itu. Makanya itu tiap Januari saya bereskan hati dulu di depan Tuhan. Dan saya gak sabar besok pagi pukul 4.30. Waktu Indonesia bagian barat. Kalau di Australia, kalau nggak salah nanti gereja kita di sana itu justru malam BWG-nya atau Breakfast with God, jadi Dinner with God. Hati itu kalau sudah ditune dulu ke FM kasih, beres sungguhan. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi kita siap menghadapi apapun. Kalau kita itu aman, bercokol pada kasih Tuhan. Love is the greatest
is the greatest force in the universe. Bukan sembarang love ya, God's love, kasih Tuhan. Bahkan di Kidung Agung dikatakan, kasih itu lebih kuat dari maut. Itu sungguhan. Orang jadi gak takut mati, karena mau berkorban untuk seseorang yang dia kasihi. Love is the greatest force. Salah kalau kita pompa-pompa iman gak tambah gede. Tapi kalau kita memahami kasih Tuhan, dengan sendirinya kita akan beriman. Makanya itu penting sekali di awal tahun seperti ini, saya kasih menu ibadah kita bicara tentang God's love. Gongnya nanti malam bukan mengasihi. If you think love is you love God, you're wrong. Kalau Anda kira kasih itu adalah kita yang mengasihi Tuhan, come on lah. Siapa sih di antara kita yang mengasihi Tuhan itu? Gak ada termasuk saya. Kita bisa begini itu karena kita itu benar-benar dikenyangkan dengan kasihnya. Sampai titik terharu, sampai titik tertemplak, kita berubah. Semua yang kita lakukan hari ini kan mengembalikan kasihnya. Siapa di antara kita yang berjasa, siapa yang mulia? Kagak ada, gak ada. It's God's love, kasih Tuhan lah yang mengubah kita. Gak ada orang bisa mengubah dirinya. Makanya itu gagal fokus, gagal mengenal kasih Yesus berakhir fatal. Kekristenan itu bukan doing, bukan melakukan sesuatu dulu. Kekristenan itu pertama-tama adalah believing. Kekristenan itu bukan aktivitas. Kekristenan itu transformasi hati. Makanya ayat ini penting, 2 ayat ini saya akan bahas dan saya akan kupas. Jadi maaf kali ini saya tidak memberikan poin-poin yang praktis. Karena menjadi Kristen itu bukan menjadi praktisi. Tapi mengenal kasih. Then you know what to do. Setelah itu Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Percuma ngomong seseorang yang gak mengasihimu. Kamu harus gini, harus gitu. Taurat melulu. Orang itu toh gak akan pernah sungguh-sungguh melakukan apa yang benar dalam hidup Anda. Tapi sekali orang itu terjangkit kasih, dia ngerti bagaimana mengasihi papa mamanya. Dia akan tahu bagaimana menghormati mereka. Ketika seorang ibu tahu bagaimana mengasihi anaknya, dia akan tahu bagaimana memelihara dan membesarkannya. Ini sebabnya, ini yang menjadi biangnya masalah dalam kehidupan kita karena kita jauh dari kasih Yesus. Tangki kita itu gak terisi. Jadi otomatis kita salah langkah, salah kaprah. 2 ayat ini penting sekali. Ini bukan teori. Hari ini saya ingin melalui khotbah saya memperhadapkan Anda dengan kasih yang terbesar. Saya jelaskan dulu ya, apa kata orang Israel. Kitab Maleakhi kan adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama, berarti ini adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama, lalu nanti 400 tahun kemudian disambung sama Yohanes Pembaptis, nabi terakhir Perjanjian Lama masuk Perjanjian Baru. Orang Israel sudah putus asa, orang Israel sudah rasa dibuang Allah, orang Israel banyak dosa. Karena banyak dosanya mereka itu sudah sungguh-sungguh seolah-olah terlempar dari rencana Allah. Pada saat itu Tuhan bicara untuk terakhir kalinya. Sebelum 4 century kemudian, 400 tahun kemudian Tuhan silent, tidak bicara apa-apa. Yang Tuhan langsung ucapkan ketika Nabi ini buka mulut adalah I love you. Oh, wow. I love you itu menyelesaikan banyak masalah, sungguhan. Berantem melulu suami istri. Pegang tangannya berkata I love you. Maka segala pintu diskusi mulai terbuka. Tanpa itu semua hanyalah penghakiman. Love doesn't solve everything, alright? But love is always the first step to solution. Kasih tidak menyelesaikan segala sesuatu otomatis. Tapi kasih akan menjadi langkah pertama. Dan bukan kasih manusia ya. Selalu dimulai dari sumbernya. Allah adalah kasih. When you begin with God, you are gonna solve your problems. Problemmu akan selesai. Aku mengasihi kamu, ayat 2, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kamu ini orang Israel ya. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Manusia kan selalu merasa kurang-kurangnya. Tuhan bilang, I love you. Mereka bukan menyambung I love you tuh, tapi prove it. Buktikan kau mengasihi aku. Kurang ajar mulut manusia. Tetapi Tuhan tidak tampar.
Kalau Anda baca ini, Tuhan menjelaskan. Tuhan itu lu aduh didudukkan di kursi terdakwa, lu jawab gua. Kita lo belum bisa menjawab dia dari sejak kita popokan masih baru lahir ngompolan. Sampai hari ini lo belum buktikan. Belum buktikan apa-apa. Jangan sama Tuhan, sama manusia aja belum buktikan. Sama keluarganya aja belum buktikan. Sama rekan pelayanannya aja belum membuktikan apa-apa. Sama teman, sama orang tua aja belum bisa bahagiakan. Sama anak aja belum bisa jadi teladan. Gak nyampe levelnya Tuhan, lu duduk sini, jawab aku. Gak nyampe lah, tapi kalau harusnya kayak gitu ya, malaikat berdiri dan nampar gitu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan jawab, how kind is he? How kind is he? How kind is your God? Betapa baiknya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Prove it to me. Buktikan ke kami. Lalu Tuhan ngomong gini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Tuhan pakai suatu perumpamaan. Ini bukan menunjuk kepada pribadi saja, kepada umat. Yakub adalah umat pilihan, bangsa Israel itu. Esau bukan. Bukankah Esau itu kakakmu kan? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Kan Tuhan lagi bicara sama Israel nih. Tetapi membenci Esau. Bukan berarti Tuhan kepahitan. Ini benci ini bukan kata dosa, karena pada Tuhan tidak ada dosa. Benci ini kata perbandingan. Kata perbandingan. Secinta-cinta aku sama hewan peliharaanku, anjing kucing misalnya, kalau sama istri sendiri, ini kayak cinta, ini kayak benci. Tapi karena saya adalah orang yang sudah diubahkan Tuhan, saya tidak bisa benci siapa-siapa. Ada ayatnya di kitab Amsal, orang benar itu salah satu tandanya, dia pasti akan take care bahkan hewan peliharaannya. Ternaknya kan, dia tidak akan menjadi perusak. Tapi kalau dibanding, cinta istri atau cinta anjing? Come on, kalau sampai ada orang lebih cinta anjingnya, istri diusir keluar, itu orang pasti tidak hanya butuh keselamatan, dia butuh kesembuhan. Dibanding dengan kau sayang, aku seperti benci. Tuhan berkata, bukankah aku kakakmu itu Esau? Aku mengasihimu Yakub, tapi membenci Esau. Nah masalahnya kita ini manusia itu gak pernah berterima kasih. Selalu rasa kurang. Kita selalu merasa bahwa rumput di tetangga itu lebih hijau dari rumput kita. Jadi kita itu lebih sering begini loh. Mana Tuhan cinta? Karena yang kita hitung adalah kurang-kurangannya. Kita selalu merasa Tuhan lebih cinta tetangga. Tapi Tuhan hari ini, hari itu firman yang memojokkan bangsa Israel berkata, kamu bilang apa? Dengan cara apa? Kamu coba compare ya. Kamu gak adil sama ini, hanya compare dirimu kurang-kurangannya dengan kelebihan orang. Pernah gak sekali-kali kamu balik? Ini bukan menyombongkan diri, tetapi belajar adil sama diri sendiri. Pernahkah kau hitung, have you ever counted your blessing one by one? Tuhan tantang mereka, pernah gak kamu bandingkan dirimu sama kokomu? Apa yang kamu punya dia tidak punya? Sekali itu, demi untuk menginsafkan anak kecil yang gak tahu diri, Tuhan bicara bahasa anak kecil pula. Kekanak-kanakan, dia berkata, oke, mau main banding-bandingan, ayo kita sekarang buka buku. Kita buat accounting antara kita. Kamu bilang kamu tidak punya ini, tidak punya itu, orang punya ini itu. Sekarang coba kamu juga tulis secara fair, kamu punya apa yang orang lain tidak miliki. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Udah lihat gunungnya Esau? Tuhan bicara bahasa Jawa Tengah. Gunungmu sendiri piye? Gunungmu sendiri gimana? Gunung Hermon, Bukit Sion, Gunung Basan. Gunung itu ada gunung-gunungnya. Kalau Anda pergi ke daerah gunung-gunung di sana, Anda lihat gunung itu beranak. Gunung Hermon mengalir airnya ke sungai Yordan, turun terus sampai ke
laut mati, atas sana air jernih, turun ke bawah air mineral. Hanya ditemukan di Israel. Coba lihat gunungnya, gersang, sunyi senyap. Gunungmu penuh dengan kehidupan, full of mountain dew, penuh dengan embun. Pernah dulu juga dihujani mana? Jangan gitu, nak. Ini kalau diteruskan, selama kamu tidak pernah keluar dari mentalitas ini, kamu tidak akan pernah happy. Kali ini aja I play your game lah, aku main gamemu lah. Kali ini hitung-hitungan, tapi izinkan aku yang kau dakwa terus ini sekali-kali bela diri dan mendakwa ketidaksyukuran hatimu. You always feel, selalu merasa rumput tetangga lebih hijau. Tapi kamu lupa ya, tagihan airnya tetangga itu jutaan. Kamu tidak pernah bayar sama sekali meteranmu. Aku memberimu cuma-cuma, gratis. Saya baru tahu loh waktu ke Belanda kemarin, kata gratis itu bahasa Holland. Saya lihat di mana-mana, oh gratis. Orang kita kan seringnya sukanya yang gratis-gratisan kan. Gratis, wow. Saya bilang, hey, saya ngomong sama orang Belanda di sana, itu kamu banyak orang di sini ya pakai bahasa Indonesia. Bukan, itu pakai bahasa Holland. Indonesia pakai bahasa Belanda. Gratis namanya. Gratis. Aku kasih kamu gratis. You never pay the bill. Aku yang memeliharamu. Kenapa kamu lihat warnanya? Kalau mau bandingkan tagihannya. Jangan juling rohani, hai umatku. Kalau kamu mau hitung-hitung yang fairly, belajar adil pula. Belajar untuk menghitung berkatmu sendiri yang orang lain tidak punya. Bukan supaya kamu sombong atau gaya atau arogan. Tapi supaya kamu tidak merasa dirimu selalu play victim, selalu merasa diri korban. Jangan terus menjadi korban, tapi hidungku mungkin tidak setinggi hidung temanku. Kok bisa ya bangir begitu? Kau lahir sudah langsung seperti ini. Kalau aku mungkin perlu vermak dulu. Syukurlah hidungmu ada lubangnya. Dan lubangnya ke bawah, hari ini hari hujan, kalau ke atas, keselak. Hidungnya agak pesek sedikit, tapi dapat suami yang mengasihi. Hidung bangir tidak tentu punya jodoh yang dari Tuhan. Udahlah, ya, bisa pegang hidung tetangganya, jangan. Bersyukurlah dengan segala keadaan. Count your blessings. Apa? Name them one by one. Identifikasi, hitung satu persatu. Kasih nama tuh. Jangan berkata, ya banyak sih, tapi kan aku. Kalau itu dari Tuhan, kalau itu berkat, selalu kita hanyalah tepis dan berkata, ya ada, ya banyak, tapi fokus kita ke situ. Tapi kalau sesuatu yang kita keluhkan, itu namanya ada, waktunya ada, tuntutannya jelas. Kita ngamuknya itu ekspresif. Tapi kalau itu sesuatu yang sudah ada pada kita dan berkat cuma-cuma tanpa tagihan dari Tuhan, itu biasanya nggak ada nama. Ya pokoknya ada, ya banyak sih, tapi mesti ada tapinya. Bisa nggak direm tuh mulut? Banyak, jangan sampai tapi. Banyak lalu berkata, terima kasih. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Bisa gak kita begitu? Tuhan berkata, kamu gak merasa dikasih, itu karena salahmu, bukan karena aku gak mengasihimu. Kamu tidak fokus pada apa yang telah kuberikan. Fokusmu hanyalah apa yang kau inginkan. Lalu komplikasi menjadi toksik bagi diri sendiri. Sebab ketika kau menginginkan sesuatu, kau tidak dapat, kau tidak berdoa, kau marah. Dan jika kau berdoa pun doamu salah. Kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Udah gak berdoa, marah-marah. Kenapa? Karena kamu tidak fokus pada apa yang telah kuberikan. Konsentrasimu hanya pada apa yang kau inginkan yang belum kau miliki. Dan jadi komplikasi.
Karena iri hati itu membuat kita semakin disilusi. Halusinasi. Orang yang sudah disilusi, halusinasi, sudah susah untuk punya visi yang sejati dari Roh Kudus. Karena dia hatinya penasaran, and he hates life and he hates himself. Dia benci dirinya, benci orang, benci keadaan. Otomatis dia akan menjadi pembenci dan membenci orang lain pula. Dan ketika lihat orang lain diberkati, orang lain bertumbuh, pekerjaannya bertambah, ketika seseorang itu happy dan bahagia dengan keluarganya, gitu aja gaya, lalu kita menjadi pembenci orang lain juga. Toksik, iri itu membuat kita tidak punya visi. Iri itu membuat kita jadi halusinasi. Harusnya begini begitu. Dan semakin kau begitu, semakin tidak ready untuk diberkati. Banyak orang itu membatalkan berkatnya sendiri karena tidak hidup di dalam kasih. Makanya Yesus berkata, hiduplah dalam kasih, kasihku di dalammu, dan hiduplah dalam firmanku, firmanku di dalammu. Mintalah apa saja, you will be ready for any blessing. Kamu akan siap untuk berkat apapun. Ternyata saya menemukan korelasi antara orang yang hidup dalam kasih dengan jawaban doa atau doanya itu ampuh. Ternyata doa dijawab bukan karena imannya gede, tapi kasihnya besar. Bukan kasih itu mengasihi orang lain dulu, karena dia tahu dia siapa di hadirat Allah. Aku mengasihi kamu. Kamu berkata, dengan cara apa engkau mengasihi aku? Lihat gunungnya Kokomu itu, jadi sunyi sepi kan? Tanah pusakanya aku jadikan padang gurun, bukan? Saya belajar untuk tidak iri dengan berkat orang lain. Kalau saya kepo sama seseorang, itu adalah supaya orang itu bertambah berkatnya, bukan untuk saya. Karena saya tidak perlu ditambah siapa-siapa. Kita tidak boleh, bukan berarti kita merasa diri cukup, enggak. Cuman kita mencukupkan diri, itu beda. Kalau saya sampai otak-atik hidup seseorang itu supaya orang itu jadi happy. Ministry don't make me happier. The day this morning, pagi ini saya keluar dari kamar tidur saya ke gereja. Saya keluar sebagai orang yang sudah happy dalam Tuhan. Saya mau berbagi sukacita. Khotbah yang saya bikin bukan saya bikin khotbah. Ini sesuatu menjadi habit saya setiap tahun. Memang saya setiap tahun, awal tahun itu selalu merenungkan dulu kasih Tuhan. Waktu saya tanya sama Tuhan apa yang saya bagikan. Khotbah saya pertama di 2026. No, not really. Saya udah khotbah kemarin di GMS Singapura. Tapi ini khotbah pertama di rooftop, yang di streaming di mana-mana. Apa ya Tuhan? Tuhan bilang, tidak usah bikin sesuatu. Sesuatu yang memang sudah ada padamu. Loh, Tuhan berkata, waduh Tuhan, berarti saya bagikan saat teduh saya sendiri dong. Ini, ya udah bagikan itu. Karena mereka biarkan tidak jatuh jauh dari gembalanya. Buahnya. Oke. I came out already filled. Tidak cari pengakuan. My emptiness been filled by Jesus. Kekosonganku sudah diisi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita memang harus otak-atik seseorang, ikut campur, itu demi orang itu, jangan demi diri sendiri. Sebab orang yang sudah dikasihi Tuhan, dia berkata, Jesus is enough for me. Yesus sudah cukup bagiku. Tuhan bilang, kamu lihat pegunungannya Kokomu tuh, Esau itu sunyi sepi. Dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kamu jangan iri sama pusaka orang. Enak ya dia lahir dari dalam keluarga orang kaya. Oh enak ya kulitnya begitu putih. Aneh di dunia ini, orang putih kepingin santan, kepingin hitam. Orang hitam kepingin putih. Sudahlah, jangan tentukan warna kulitnya, tentukan sikap hatinya aja. Putih jangan pucat, putih bersinarlah. Ya. Tapi kalau warnanya itu gelap, warnanya dark, jadilah yang mengkilap, jadilah yang gelap manis. Hitam manis. Ya. Jadilah begitu. Itu sikap hati. Doesn't have to do, tidak ada hubungannya dengan
the color of your skin atau warna kulitmu, dari ras mana, dari keluarga seperti apa, status ekonomi, itu semuanya sesuatu yang di luar pilihanmu. Belajarlah untuk memilih kasih, memilih sukacita, memilih damai sejahtera, dan merasa dirinya paling dikasihi. Mau tahu nggak ayat ini artinya apa? Orang yang sehat harus menjadi orang yang sangat pulih gambar dirinya di depan Tuhan. Jangan bandingkan dengan kendaraan orang lain. Laki dengan laki biasanya kan begitu, merasa kok enak ya temanku ya. Dia sudah sukses dulu, rumahku ngontrak, rumah dia sudah beli. Coba lihat mobilku itu, mobilnya dia ini. Jangan-jangan mobil aku belum berkendaraan. Gak usah. Orang yang masih bisa melihat berkat orang dan iri hati, orang itu belum pulih. Sebab orang yang pulih gambar dirinya dalam Tuhan, itu yang disebut bahagia. Berbahagialah orang miskin di hadapanku. Asal aku di dalam Tuhan, mau kaya miskin, itu urusan Tuhanku. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang dianiaya. Happy itu tidak usah cari ke seluruh dunia. Bahkan orang-orang demi mencari happy yang instan, yang cepat, yang katrolan, yang membypass proses yang sehat, masuk penjara. Resikokan segalanya. Happy itu gak usah dicari. Happy itu sudah tahu Tuhan taruh dalam kerohanian, dalam manusia rohmu. Orang yang pulih itu punya sifat begini. Tuhan mau bawa Israel sampai titik itu. Sadarkah Anda ayat ini sangat dahsyat. Pewahyuannya itu luar biasa. Tuhan berkata gini kan. Tuhan bukan ajari benci sekali lagi. Dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kamu belum disebut pulih kalau kamu tidak merasa kamu adalah orang yang paling dicinta di seluruh dunia, sampai-sampai bukan hanya gak iri sama orang lain. Kita malah justru bisa berbelas kasihan. Serasa aku dicinta, kamu dibenci sama Tuhan. Paham ya? Pernikahanmu belum bisa disebut, pernikahan kita belum bisa disebut bahagia, kecuali kalau sebagai suami dulu aku merasa aku adalah suami yang laki yang paling laki, yang paling beruntung di seluruh dunia. Belum mencapai titik joy pernikahanmu kalau belum sampai di titik itu. Kalau masih pikir-pikir, istriku bukan yang paling cantik, yang lebih cantik banyak, kalau masih bisa melirik, Anda belum bisa menikmati kasih karunia Allah. Bukankah teman pewaris kasih karunia itu adalah istrimu yang sah? Kemalayaki juga berkata, setialah pada istri masa muda, bukan istri muda. Hai perempuan, meskipun suami Anda bukan yang paling kaya, bukan paling tampan, bukan seperti drakor, drama Korea. Kulitnya semua mulus-mulus itu drakor. Kalau wajahnya suamiku adalah jalan tol, lanjutkan titik-titik berikutnya, kita sudah mual di jalanan. Tapi kalau Anda tidak bisa sampai titik merasa, aku adalah wanita yang paling beruntung punya suami ini. Aku kalau bisa hidup lagi dan lagi, hanya di dalam kekristenan kita sama sekali tidak percaya adanya reinkarnasi. Tapi omong kosongnya kalau saya bisa lahir lagi, aku tetap akan hanya mau berkata saya bersedia atau I do kepada satu laki-laki, yaitu suamiku. Kalau Anda belum sampai titik itu, Anda belum jadi istri yang dipulihkan dalam gambaran rupa Tuhan. Tuhan mau membawa Israel sampai titik di mana aku tuh paling dicinta. Ini bukan arogan loh ya. Gitu ya. Ngomong sama orang kiri kanan. Nggak tahu kenapa. Lagu ini sama di seluruh dunia. Baik di Indonesia sampai Amerika. Anak kecil kalau mengece atau mengejek temennya. Karena dia punya sesuatu orang lain nggak punya. Dia selalu berkata. Itu sampai Taiwan sampai mana ya sama. Itu lagu bener-bener. Itu lagu-lagu melodi itu bener-bener seperti kesatuan hati yang salah. Kalau kita pakai pewahyuan itu sebagai itu kemunafikan. Karena orang yang punya pewahyuan ini tidak akan gaya sama orang lain. Malah justru buahnya itu belas kasihan. Padahal kita itu tidak sekaya dia. Tapi kita bisa merasa iba sama hidupnya. Saya rasa dia kurang sesuatu nih. Kurang Yesus. Orang kaya yang punya segala-galanya, anak muda. Yang Yesus, tapi dia tidak punya Yesus itu loh. Sampai dia pergi kecewa karena Tuhan suruh dia jual semua harta. Kita bisa iba. Belas saya nggak ada kepingin ini itu karena Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku.
Gak ada keinginan. Aku belajar bersyukur dalam segala kekuranganku dan kelebihanku, kelimpahanku maupun kekuranganku. Kita mana bisa iba? Bukan nenek, tapi iba. Belas kasih, welas kasihan. Tapi di dalam hati kita ada perasaan, I'm the happiest woman to be married to this man. I'm the happiest man to have had my wife by my side. Ada istriku di sisiku. Aku adalah anak-anak yang paling happy. Papa mama is the greatest. Saya bersyukur orang itu biasanya melalui dulu, mengarungi sesuatu yang sulit dulu sampai titik di mana lewat akil balik dia menjadi orang yang dewasa. Misalnya orang tuanya merayakan 50 tahun hari pernikahannya. Anak-anaknya bersaksi, mungkin pesta sedikit kecil, atau enggak pesta sama sekali, cuma di rumah, atau mungkin pesta besar. Dia berkata, Papa Mama adalah the greatest parents. Itu saya paling senang. Meskipun anak saya ada di sana, saya enggak khawatir nanti anak saya berkata, loh, Dad, kok bisa the greatest parents? Anak saya enggak mungkin terus berkata, protes, itu pesta orang. No, the greatest parents are my parents. Orang tua yang paling hebat adalah orang tuaku. Nanti seluruh ruangan itu kalau dihuni dengan jemaat GMS, semua pasti protes. Karena semua kita pulih. No, parentsku. Kalau seluruh ruangan itu hatinya begitu, berarti semua pulih. Tanpa harus disrupting, tanpa harus mengganggu acara orang. Simpan pada dirimu sendiri. My parents are the greatest. Anak-anakku terbaik. Dalam pelayanan juga saya, meskipun betul, orang-orang dalam pelayanan kita adalah anak-anak rohani. Itu sudah ada di dalam Alkitab, gak usah ditambah kurangi, ya sudah begitu fakta realitanya. Paulus, Timotius, kamu punya banyak guru tapi gak banyak bapak, aku menjadi bapakmu. Tapi kalau orang di dalam pelayanan sebagai pemimpin cari pengakuan, dia gak akan puas sampai suruh paksa semua orang panggil dia daddy dan papa. Meskipun itu sudah fakta, ngerti nggak? Itu sudah fakta, itu sudah menjadi firman Allah. Hubungan itu salah satu unsurnya adalah kebapaan dan menganakkan diri. Tapi saya enggak tuh dalam pelayanan. Saya tidak coveting, saya tidak mengingini orang lain panggil saya daddy, papa, memastikan satu-satu, begitu. You know, I've got 3. Cukup joyful, cukup sukacita, cukup headache juga, sudah cukup pusing. Punya 3 anak yang panggil saya papa atau daddy itu more than enough. Ada satu lagi anak nanti akan panggil saya begitu di sorga. Ya, di antara anak saya pertama dan kedua sekarang itu ada satu bayi yang gugur. Gugur di Hong Kong dulu waktu kami bekerja. Bagi saya dipanggil sama 3 anak ini, papa, daddy, enough. Saya merasa saya sudah cukup beruntung punya 3 anak ini. Manggil saya dad, manggil mamanya mam, papa, ayah, ibu. Sudah cukup bagi saya. I feel like the greatest parents di hidup ini. Saya merasa seperti orang tua yang sudah paling hebat. Dalam hidup mereka saya merasa seperti ayah yang paling hebat. Belum lagi kalau mereka gagal dalam 1-2 hal itu, saya merasa ayah yang paling terpukul. Kalau kita bisa feeling begitu, merasa gitu, berarti kita pulih dalam Tuhan. Kalau tanya anak saya, kadang-kadang saya justru, kadang-kadang lucu, kadang-kadang juga, kadang-kadang lucu, kadang-kadang menjengkelkan. Di antara mereka itu ada saingan, masing-masing merasa dialah anak yang paling dicinta. Kalau ditanya sini, siapa di sini anak favoritnya mami? Atau apa, langsung angkat tangan 3-3. Biarin mereka merasa begitu, jangan beritahu. Itu baru pulih namanya. Setiap anak merasa dia yang nomor 1. Tapi di antara mereka tidak ada iri, saling membantu. Selama buahnya tidak ngilu, buahnya itu true, saya biarin mereka dalam perasaan itu. Karena justru perasaan itu berarti cukup kasih. Setiap anak tanpa harus merasa gimana, dia harus merasa dirinya, akulah yang paling dikasih. Aku anak favorit. Tapi tanpa gaya, tanpa menghina. Tapi justru saling belas kasih dan saling membantu. Itu baru pulih. Kasih itu tidak berhenti sampai sini, baru dikatakan berhasil. Sampai kita itu mengerti teorinya, tapi kasih itu baru dibilang berhasil. Kalau sampai kena ke hati, dan hatinya berkata, I'm the most loved
person, aku adalah orang yang paling dicinta Tuhan di seluruh dunia ini. Sampai-sampai aku kasihan sama yang lainnya. Rasanya kayak dibenci. Hai Esau, Esau. Amin. That is love. That's what God's love will do in your heart. Itulah yang kasih Allah akan lakukan dalam hatimu. Bukan karena parenting kita kalau dalam diri anak-anak kita, bukan. Itu karena Allah hadir dalam hidup mereka. Makanya mereka bisa merasa begitu. Oh haleluya. Siapa di sini belajar sesuatu? Siapa di sini merasa di ruangan ini aja atau yang streaming di mana-mana, ya, tanpa harus noleh ke kanan kiri, ya lo, aku lo ya. Jadi jangan ada roh persaingan gitu. Aku lebih hebat dari kau, jangan gitu ya. Atau jangan kasihan deh lu. Bukan itu spirit yang benar. Tapi siapa di sini yang merasa dirinya paling dikasih Tuhan di ruangan ini? Sungguhan, kalau sungguhan kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya juga, meskipun faktanya saya yang disetrap. Lo pernah lihat gak? Kalau kita duduk makan semuanya, ada satu profesi itu adalah pahlawan masyarakat. Anda harus hargai di rumah Anda. ART Anda, asisten dalam rumah tangga. Misalnya anak Anda masih kecil, dia yang suapi makanan. Semua duduk, anaknya masih duduk di baby chair. Lalu dimakanin bubur yang dioles lembut-lembut. Lalu habis itu dia berdiri, yang lainnya duduk, dia berdiri ngasih makan. Coba kira-kira siapa yang lebih dikasih? Yang berdiri atau yang duduk disuapi? Coba dijawab, kira-kira siapa? Ya anak lah. Yang ini kan pelayannya. Kalau Anda kira bahwa yang dikasih itu di atas mimbar sini, you're so wrong. Coba lihat sekarang, siapa yang disuapi, siapa yang berdiri menyuapi, hayo jawab. Bukan berarti kami yang disayangi. Meskipun saya merasa saya paling disayangi di ruangan ini, tapi saya tahu diri, saya tahu Anda sebenarnya kesayangan Tuhan. Dan saya tidak iri, I'm happy for you. Makanya, nanggih cepat bertumbuh, buang kekanak-kanakannya, segera dewasa, layanilah saudara-saudaramu. Jangan hidup egois untuk diri sendiri. Yang setuju, katakan amin. Thank you, puji Tuhan. Udah, saya tinggal kasih summary ya. Beberapa kata poin-poin ini praktis untuk Anda bawa. Malah saya tidak jelaskan poin-poinnya, nggak apa-apa. Ini sebagai tambahan, number 1. Bagaimana caranya sih? Dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bukan Esau tapi Yakub yang kukasihi. 1, aku dicintai karena aku diselamatkan dulu. Itu salah satu takaran kalau kita sudah dicintai sama Tuhan adalah, lihat, Anda sudah diselamatkan dulu. Jangan bersuka cita atas berkat, materi, mujizat. Tuhan berkata sama murid-muridnya, kamu mau senang? Senanglah karena namamu tertulis dalam kehidupan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, teman kita sekalipun dia itu hokinya di dunia luar biasa, hokinya, tapi kalau kita sudah diselamatkan dulu, itu kita yang duluan dicinta sama Tuhan. Kalau kita melihat orang lain, kita jadi Kristen dulu hari ini, berarti kita itu sangat loved by Jesus. Sungguhan loh. Waktu kecil saya ditanya sama om saya, almarhum, itu membuat saya stres. Jangan tanya gitu sama anak kecil kalau bisa. Suatu hari saya lagi main-main, masih kecil. Dia tanya, kamu ya, kalau papa sama mama sama-sama gelantungan di jurang, kamu tolong kemana dulu? Orang kuno kan suka tanya yang gitu-gituan. Saya bilang, papa salah, saya langsung rasa bersalah mama trauma saya. Saya nggak jawab, saya kira dia hanya bercanda. Ya dua-dua. Orang dewasa sama anak kecil logikanya mana bisa lawan. Saya bilang, nggak mungkin dua-dua lah, kamu pegang satu tanganmu kan, kamu apalagi ngomong masih kecil, kamu pegang dua-dua kan sama-sama jahat, kamu pegang dua-dua nggak mungkin bisa tolong. Saya bilang, ya sudah, akhirnya saya nggak kalah, dari kecil saya dikasih hikmat Allah. Saya ikut gelantungan. Berhentilah omku nggak ngomong satu patah kata. Tapi pulang saya trauma. Saya nggak bisa tidur, saya tanya sebenarnya siapa yang akan saya tolong dulu. Kalau saya tolong dulu itu berarti yang saya butuh lebih. Papa, mama gimana? Mama, saya dekat, papa kasihan. Aduh, bayangin 10 tahun kemudian masih menghantuiku.
please jangan tanya sembarangan, bawa aja ke Eagle Kids. Jangan ngawur tanyain. Biar yang profesional yang akan mendidik mereka dengan pertanyaan. Anda diselamatkan dulu. Anda dicinta loh sama Tuhan. Sama-sama gelantungan masih banyak. Anda diselamatkan. Jangan irilah sama materi. Iri sama tampang, iri sama nasib. Anda jadi orang Kristen. That is the greatest love. Merinding saya ngomong begitu. 2. Tuliskan ya. Berkat-berkatnya atas hidup Anda, atas hidup kita, hidupku adalah manifestasi kasihnya. Tadi saya sudah jelaskan. Lihat tuh pegunungan Kokomo. Lihat itu tanah pusakanya. Jangan hitung itu hanyalah kutuk-kutukmu. Coba hitung berkat-berkatnya. Berkat-berkat itu juga adalah manifestasi. Berkat bukan bukti ya. Kalau bukti-buktian tidak akan pernah puas hati. Kalau kita mau membuktikan itu tidak akan pernah puas. Kalau kita selalu paranoid, kalau selalu trust issue, sampai kapanpun orang tidak akan pernah benar di matamu termasuk Tuhan. Tidak akan pernah dipuaskan. Setiap jawaban akan menuntun pada pertanyaan berikutnya dan tidak ada endingnya. Oleh karena itu dengarkan, berkat itu adalah manifestasi, bukan bukti. Bukti itu nomor 3. Nah ini kalau ini bukti, semua kita rata. Kasih Allah terbukti ketika dia serahkan Yesus anaknya. Udah, period, bukan koma, bukan titik koma. Yesus mati bukan Anda dan saya. Bagian 1 tadi saya jelaskan, sekalipun dia diberikan oleh Bapa sebagai karunia atas seluruh dunia, tapi agar setiap orang jangan binasa, kata setiap orang itu individu. Bukti kita satu-satunya, hari ini kita ngerasa gak ngerasa hadirat Allah. Kita hari ini percaya gak percaya Tuhan mengasihi kita, telat sudah, Tuhan sudah mati untukmu dan dia bangkit kembali. Mau hari ini loh kita itu punya manifestasinya, ada berkat atau tidak, gak membuat berubah realita sejarah. Yesus 2000 tahun lalu digantung di kayu salib. Itulah bukti kasih Bapa pada kita semua. Ya tapi kan gak mati buat saya saja. Dengarkan ibadah pertama. Kalau hanya kau dan aku, kalau hanya Anda dan saya, kita satu orang aja yang ada di dunia hari ketika Yesus mati, akankah Yesus tetap datang di palungan untuk menebus dosa kita? Jawabannya, ya. Yohanes 3:16 berkata, setiap orang tidak binasa, meskipun Yesus adalah karunia bagi dunia. Sekalipun kalau kita hanya satu-satunya, misalnya hari itu hanya ada Pak Sam di bumi, Yesus tetap datang nggak? Tetap. Karena Yesus mati bukan grosiran. Untuk setiap orang jangan binasa. Pertanyaan yang bagus tadi setelah pulang setelah ibadah 1 saya ditanya sama koko saya sendiri. Nah, kalau kita satu-satunya, siapa yang salibkan Tuhan? Oh iya. Repot punya koko gini. Adiknya khotbah ditanya, tapi make sense. Tapi sekali lagi Tuhan kasih saya hikmat. Meskipun kakak saya hanya bercanda. Ini candaan antara brothers ya, antara saudara. Saya bilang, kalau koko yang satu-satunya yang ada di dunia saat itu, siapa yang nyalibkan Yesus kalau Yesus mati untuk dia? Saya bilang, ya koko yang nyalibkan. Ayo saya tanya, siapa di sini yang menyalibkan Yesus karena dosanya? Ngaku, saya juga. Yesus mati bukan karena aku, bukan karena orang Roma, karena dosamu. Oh iya ya, jadi yang menyalibkan Yesus kalau saya satu-satunya ada di dunia ya saya. Tapi juga Tuhan ampuni saya. You see, that's how much Jesus loves you. Tahukah Bapak Ibu, bukti nyata bahwa Yesus cinta sama kita adalah Kalvari. Amin. Mari sekarang terlebih dulu menerima berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu, bawa dulu pulang damai sejahtera sempurna. Tuhan besertamu, jangan takut lagi. Tuhan lebih cukup dari yang kau perlukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. See you tomorrow.